rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azwajihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasallallahu nawayna wa salafi ta'ala wa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim Allah muslim radhiyallahu ankum wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakan liyadabbaru ayati wa lidhakara ulul albab. Wa fi ghairi mu'dil min al-kitab al-aziz ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini sebenarnya satu bab, satu yang ditekankan di kitab ini, yaitu Allah menurunkan kitab ilaika mubarak, kepada kitab yang mubarak, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang mubarak, ya. Untuk apa tujuannya? Untuk dihayati sebenarnya. Untuk dihayati, dan orang-orang yang untuk litadabbaru, yaitu untuk supaya diperhatikan maknanya. Ada kalanya orang itu membaca Al-Quran cuma sekedar baca saja. Lebih afdal mana orang yang baca Al-Quran hatam sekali, 2 kali tanpa tadabbur. Lalu ada orang yang membaca Al-Quran cuma setengah juz misal, atau 10 lembar dia, tapi dengan tadabbur. Maksudnya apa? Difahami artinya, apa artinya ini, buka lagi dia. Sekarang banyak terjemahan daripada Al-Quran, maka itu lebih afdal. Kenapa? Karena tujuan kita baca Al-Quran itu apa? Liyatadabbaru ayatihi, untuk bertadabbur, untuk memperhatikan daripada makna ayat tersebut, daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa ini keutamaannya. Waliyadzakar ulul albab, dan orang-orang yang bisa menghayati daripada Al-Quran, yaitu orang-orang yang ulul albab, orang yang punya akal dia. Makanya dia bilang Al-Quran itu ada terjemahan, ada tafsir. Kalau terjemahan ya lafaz-lafaznya diterjemahkan. Tapi kalau tafsir itu lebih dijelaskan lagi makna-maknanya, lebih diluas maknanya, mentafsirkan dia. Bisa jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, bisa jadi Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, bisa jadi ditafsirnya dengan segi bahasanya dia. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Untuk apa? Untuk memahaminya agar apa? Ulil albab, menggunakan akal dia. Jadi terjemahan itu cuma letterlek saja. Terjemahan itu hanya huruf-hurufnya saja. Tapi kalau tafsir, dia maknanya jauh lebih luas dia. Maka ada tafsir itu sampai 4 jilid. Nah, ada tafsir Jalalain itu 1 jilid. Enggak terlalu. Jadi tafsir Jalalain itu dengan Al-Quran itu cuma beda 2 huruf atau 3 huruf salah. Jadi sedikit saja. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir itu 4 jilid. Ada 4 jilid, ya. Tafsir Baghawi 4 jilid menjelaskan daripada Al-Quranul Karim. Maka itu tujuan daripada Al-Quran. Maka di sini ditekankan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu orang-orang yang berakal, dia akan menghayati dia baca Al-Quran tersebut. Bukan hanya lancar-lancaran, bukan hanya cepat-cepatan dia baca Al-Quran, tapi tujuannya apa? Dihayati Al-Quran tersebut. Maka kalau orang sudah bisa dikatakan yang menggunakan akalnya, dia akan mudah. Dia akan betul-betul memahami. Maksudnya berakal di sini apa? Ya dengan ilmunya, ada tafsirnya. Kalau kita tidak paham, ya tanya kepada orang yang ngerti daripada tafsir tersebut. Daripada itu, atau paling tidak yaitu orang-orang yang yaitu dengan terjemahan, tapi maknanya tidak luas, dia sempit makna daripada terjemahan tersebut. Maka tidak bisa kita mentafsirkan Al-Quran langsung dengan pendapatnya kita. Maka dikatakan dalam satu hadis, Nabi Rasulullah, man fasal Quran bira'yi falyataba maqatahu finnar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya dia, bukan dengan metode tafsir, ya, bukan metode tafsir, maka dia sudah pesan tempat di api neraka sudah. Jadi tidak bisa orang mentafsirkan Al-Quran semaunya dia sendiri. Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya nanti. Sebab turunnya apa ini? Kalau sebab turunnya, jadi kejadiannya seperti ini. Jadi supaya kita bisa tahu daripada
makna sebenarnya gitu. Oh, ini ayat ini turunnya dalam masalah ini, berarti hukum yang diambil masalah ini dia. Jangan dicampur aduk di situ. Maka di sini mempelajari daripada banyak ilmu Al-Quran ini banyak ilmu ada nasih mansukh. Banyak ulama-ulama yang membahas daripada ilmu tersebut. Maka tidaklah ada orang yang menghayati Al-Quran kecuali siapa orang-orang yang wahwa ahlul ukul, orang yang mempunyai akal. Fandur nafi tadakkur min ghairihi, maka tidak akan bisa memahami kecuali orang-orang yang berakal. Maksudnya akal di sini apa? Yang bisa memahami Al-Quran dengan keilmuan nanti. Atau paling tidak dengan terjemahan-terjemahan walaupun maknanya sempit ya, maknanya sempit. Dan paling bagusnya apa? Tanya kepada orang yang alim. Apakah boleh kita baca Al-Quran terus baca terjemahannya? Boleh. Boleh kita tahu, oh ini maksudnya seperti ini, oh artinya seperti ini, artinya seperti ini. Supaya apa? Begitu kita baca itu paling tidak kita timbul khusyuknya nanti di situ. Membaca Al-Quran. Kama akhasallahu ta'ala bitadakkur al-inabah wa hum arjiuna ilahi. Maka sebagaimana Allah mengkhususkan yaitu dengan mengingat ahlul inabah, yaitu orang-orang yang menghayati daripada Al-Qur'an itu apa? Ahlul inabah. Orang apa? Hum arjiuna ilahi, yaitu orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang tobat itu biasanya orang-orang yang bisa memahami daripada Al-Quran dia. Kenapa? Dia ingin taubat, ingin dekat kepada Allah. Melalui apa? Melalui daripada pintunya Al-Quran. Melalui pintunya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sumber hukum yang luar biasa, sumber ilmu. Al-Quran, hadis. Ini sumber hukum ini Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' ini yaitu kesepakatan ulama, tetap bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Lalu qiyas, yaitu qiyas menyamakan antara kejadian zaman sekarang dengan kejadian zaman terdahulu. Itu namanya qiyas dia, menyamakan. Apa hukumnya? Hukumnya apa narkoba? Narkoba tidak ada zaman dahulu. Tapi di situ menghilangkan akal dia, memabukkan orang, maka hukumnya seperti khamar dia. Khamar zaman dulu ada, ini namanya qiyas, menyamakan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu daripada orang-orang yang dan juga orang-orang yang bisa memahami daripada Al-Qur'an, yaitu apa? Hum al-khasya wa al-khasya wa hum al-khaifuna minhu. Itu orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau orang sudah tobat kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk belajar ilmu agama. Ya kan, orang itu kalau sudah tobat itu, syaratnya orang tobat itu paling tidak menyesal jelas ya. Dan dia tidak mengulang. Dan juga apa? Gimana cara tobat yang betul-betul tobat? Belajar. Hadir majelis ilmu. Supaya tobatnya dia istiqomah. Supaya dia mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena begitu dia mendapatkan ilmu, itu yang bisa mengarahkan dia untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita ini, saya sudah tobat ini, tapi dia tidak beramal. Dia tidak hadir majelis ilmu, dia ibadahnya sama-sama aja, nggak ada perubahan dia, maka belum dikatakan tobat dia. Maka tahunya tobat dia yaitu apa? Ya dengan belajar mencari ilmu. Agar apa? Agar kita tahu ya. Dan juga orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada Allah. Kita ini kalau takut kepada manusia, kita menghindar. Ya, kita takut kepada binatang buas, kita menghindar, menjauh. Takut kepada Allah, mendekat. Takut kepada Allah, taat. Kita ini sekarang takut masuk neraka, takut adabnya Allah, tapi perbuatan kita seakan-akan tidak seperti itu dia. Banyak saya ini takut masuk neraka, takut nanti dikubur bagaimana, nanti adabnya kubur gimana. Daripada gimana nanti disirot, gimana nanti yaumul qiyamah dikumpulkan dalam keadaan yang mereka mempertanggungjawabkan semua daripada perbuatannya dalam kondisi yang panas, semua kumpul mulai zamannya Nabi Allah Adam sampai akhir zaman. Tidak ada yang bisa membela kita kecuali amal soleh kita, kecuali syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sama sekali. Takut, orang takut berarti apa? Merubah diri dia. Nah, orang takut itu berarti apa? Belajar dia, cari jalan dia bagaimana supaya takutnya dia kepada Allah terus. Maksudnya apa? Istiqomah takut kepada Allah. Takut kepada Allah
dengan taat kepada Allah. Takut kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan. Takut kepada Allah, hadiri majelis taklim. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini namanya takut dia. Maka orang-orang yang takut ini bisa memahami ilmu agama dia. Kenapa? Dia akan timbul rasa ingin belajarnya dia. Ingin memahami Al-Quran itu bagaimana. Ingin memahami hadis itu bagaimana. Ingin memahami perkataan ulama itu bagaimana. Dia akan terus belajar. Kenapa? Karena dia kondisinya takut kepada Allah. Atau dia tobat kepada Allah. Nah, orang yang takut dan tobat selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Dengan beraneka ragam ketaatan. Ada baca Quran, ada zikir, ada sholat witir, ada dia mulai bangun malam dia, ada sodako, ada hadir majelis taklim. Ini semua termasuk alamat bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum khaifuna minhu wa ahlul iman wa hum musaddiquna minhu wa bi rasulihi wa di maka termasuk orang-orang mereka itu apa? Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memahami Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang beriman. Musaddiquna, dan orang-orang yang membenarkan, jujur. Lebih wabi rasuli dengan Al-Quran dan Rasulnya daripada janji-janjinya dan ancaman-ancaman dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada janji-janjinya. Orang yang takwa kepada Allah akan mendapatkan surga. Nah, dengan apa? Dengan nikmatnya luar biasa, yaitu dengan mata air mengalir sungai-sungai di dalam surga. Tapi jangan lupa di sisi lain orang yang orang yang bermaksiat mendapatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sekarang kita tidak bisa melihat surga. Kita tidak bisa melihat neraka. Ya, tapi begitu kita meninggal, maka terbuka semuanya di situ. Semua baru terbuka. Orang bisa tahu bahwa bagaimana bahayanya neraka, bagaimana pedihnya neraka setelah kita baru meninggal, baru tahu kita. Baru tahu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Tidak usah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kenapa? Kita sudah masuk di alam barzah, selesai. Dunia sudah selesai. Buat orang tersebut dunia sudah selesai. Dia tidak akan bisa kembali. Maka banyak daripada orang-orang ahli maksiat maka mereka farjiuni la ahli amalan salihah. Sampai mereka itu kalau sudah masuk di alam barzah, sampai mereka mengatakan di alam ya Allah farjiuni, kembalikan kami agar kami melakukan daripada amal-amal saleh. Tapi kalau nggak mungkin sudah tidak akan bisa orang kembali lagi setelah meninggal, dia kembali lagi ke alam dunia, tidak, selesai sudah. Maka orang-orang khasyah, orang-orang yang takut, orang-orang yang tobat, orang yang beriman kepada Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala, maka dia percaya dengan janji-janji Allah dan percaya dengan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran. Percaya dengan apa? Percaya yaitu dengan ketaatan. Percaya dengan ibadah. Nggak bisa percaya tapi tidak beramal. Percaya tapi tidak sholat dia. Percaya tapi tidak puasa dia. Percaya tapi dia bermaksiat kepada Allah. Dia mengambil haknya orang lain. Dia berbuat zalim dia. Ini bukan percaya. Lisannya mengatakan percaya tapi hatinya. Yang dikatakan betul-betul orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, yakin kepada Al-Quran, itu sesuai antara keyakinan dengan lisannya, sesuai dengan keyakinan dengan perbuatannya dia. Sesuai dengan itu semua, maka dia termasuk orang-orang yang betul-betul meyakini. Maka qala ta'ala wallazi yuriku bi ayati yunzilu minas sama'i rizqan wa ma yaqul illa man yunib. Maka lihat, dia Allah Ta'ala menampakkan kepada kalian ayat-ayat Allah, bukti-buktinya Allah. Ini lihat, langit tanpa tiang, lihat ada bintang-bintang. Siapa yang ngatur semua? Allah. Kok bisa mengatur waktunya malam gelap? Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayatnya Allah. Bukti ciptaannya Allah, bukti adanya Allah. Nggak mungkin yang sebegitu besarnya matahari, bulan bisa berjalan sendiri, bisa berputar sendiri, nggak mungkin. Kecuali ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia yakin seperti itu. Dan juga wa yunzilu minas sama'i rizqan. Allah turunkan dari kalian rezeki minas sama' langit, dari langit rezeki. Air hujan yang bisa menumbuhkan daripada beraneka ragam. Airnya sama tapi tumbuhnya macam-macam. Ada mangga, ada jeruk. Airnya sama tapi tumbuhnya beda-beda dia. Ya, daripada termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus dipahami. Wa may yattaqi illa man yuni, maka tidak ada yang bisa mengambil pelajaran daripada itu semua, daripada ciptaan-ciptaan Allah kecuali apa? Orang-orang yang kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Orang yang taubat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kalau orang sudah tobat,
minta ampun kepada Allah, ahli inaba, yaitu orang yang selalu tobat kepada Allah, dia akan berusaha untuk terus dalam ketaatan kepada Allah dan tidak akan bisa dalam ketaatan kecuali apa? Dengan ilmu nanti. Dengan ilmu supaya kita tahu gimana caranya sholat, gimana caranya kita untuk menjalankan puasa, gimana kita untuk mana air yang suci, mana air yang tidak suci, tahu agar apa? Ibadah kita sempurna. Jadi kalau kita tobat berarti apa? Harus berjalan di atas syariat. Itu namanya orang yang dapat. Maka sampai di sini yaitu waqala ta'ala fadzakir in nafa'at dzikra sayadzakuru man yakhsha. Waqala ta'ala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lihat ya. Maka sampaikanlah peringatan-peringatan. Fadzakir, sampaikan. Kenapa? Karena peringatan itu bermanfaat. Kita sekarang memberikan nasihat, anak kita nasihat. Ini anak ini saya kasih nasihat enggak paham-paham kayak. Jangankan anak, kita saja yang dewasa sulit kasih nasihat. Nah, kita ini yang dewasa kadang dikasih nasihat ya, bagus. Begitu di majelis taklim dia timbul semangat. Begitu keluar dari majelis sudah lupa dia. Nah, lupa sudah nggak ada sama sekali, seakan-akan ini seperti angin saja sudah. Itu lihat ya, orang-orang yang dzikir itu mengingatkan itu apa? Peringatan itu agar apa? Agar kita bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Jadi mengingatkan. Jadi terus gimana? Ya sudah, sampaikan kebaikan, sampaikan daripada peringatan, awas. Kamu akan meninggal, hati-hati. Kamu akan mempertanggungjawabkan amal kamu. Lihat bahwa kamu semua akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan kamu. Kalau kamu perbuatan yang baik, kamu akan mendapatkan daripada kebaikan tersebut. Kalau kamu buat jelek, maka akan mendapatkan kejelekan. Memberikan kenyataan. Walaupun seakan-akan ada kalanya orang itu diberi nasihat, dia tidak masuk. Pada hari itu mungkin ya. Tapi bisa jadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bisa jadi nasihat kita itu masuk. Jadi nggak ada nasihat yang tidak ada manfaatnya. Tetapi mungkin perlu proses waktu, perlu proses. Tapi orang-orang yang berakal itu cepat mereka. Mereka orang yang bertakwa, orang yang tobat kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah dengan keyakinan yang kuat. Begitu diberikan nasihat, langsung cepat diterima sama mereka dan mengamalkan daripada nasihat tersebut. Jadi nasihat itu tetap daripada sangat, yaitu apa ya, sangat pentingnya luar biasa agar betul-betul kita. Wa dzikra fa inna dzikra tanfa'ul, maka dzikir termasuk manfaat daripada apa? Peringatan itu termasuk manfaat untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Jadi kalau misal kita mendapatkan nasihat, maka begitu dia mengamalkan nasihat tersebut, maka itulah orang-orang yang betul-betul bisa mendapatkan daripada kemanfaatan nasihat tersebut. Dengan syarat apa? Keyakinan yang kuat, taubat kepada Allah, dia akan mendapatkan. Saya dzakuru man yakhsha, maka orang-orang yang takut kepada Allah akan dapat belajar. Maka takut ya. Kalau orang takut kepada Allah, dia akan Al-Quran disampaikan dia terima, hadis dia sampaikan diterima, nasihat-nasihat ulama dia terima. Kenapa? Dasarnya dia takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, dia akan bisa menerima nasihat dan dia bisa mengamalkan daripada nasihat tersebut. Walaupun di depan kita orang-orang wali besar, walaupun di depan kita ada ulama besar, tapi kalau kita tidak punya rasa khasyat kepada Allah, tidak punya rasa takut, dia sulit untuk menerima itu semua. Maka hadir di sini apa? Kalau ingin mendapatkan nasihat yang kuat, yang pertama taubat dulu kepada Allah. Taubat kepada Allah. Dan yaitu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maka hanya orang-orang yang takut kepada Allah, itulah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dia. Dia takut. Kalau sudah takut itu kan semua perbuatannya nggak asal-asalan dia. Nah, begitu dikasih nasihat dia terima. Kasih nasihat dia terima, diamalkan. Jadi tidak harus, makanya dia bilang orang itu kalau sudah hadir majelis taklim seperti ini, niatkan, begitu saya dapat ilmu, saya niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan daripada ilmu tersebut. Karena banyak daripada ada satu ulama, dia memberikan daripada nasihat-nasihat. Lalu orang yang diberi nasihat tidak mau terima sudah. Apa kata ulama? Aku yakin nanti dari tulang punggung mereka mendengarkan daripada nasihat. Kan tulang punggung ini tulang punggungnya ini kan tempat sperma ya. Nah, tempat sperma, maka itu bisa paling tidak nanti anak cucunya dia mendengarkan daripada nasihat tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW waktu di Taif dilempar, Rasulullah doakan mereka
maka aku mengharap daripada aslabihim, daripada tulang punggung mereka orang-orang yang beriman. Nah, orang tuanya tidak beriman tapi anak cucunya beriman. Jadi apa? Nasihat tetap perlu. Jangan kita menganggap bahwa nggak perlu, sudah percuma. Dinasihati sulit ini, enggak. Nasihat terus. Wah. Nah, tetapi kalau kita mendapatkan nasihat, maka hendaknya betul-betul dengan al-khasyab. Maka fasyariat tadzakur wa amara bihi rasuluhu umuman wa khassa bi nafil mu'min. Maka dianjurkan yaitu untuk untuk istilahnya memberikan nasihat kepada Rasul umuman dan khusus dan yang mengambil manfaat daripada itu mukmin min ibadihi dari mukmin. Bagaimana kalau hujjatun indahu mu'adzun ilaih, maka menjadi satu nasihat tadi menjadi hujjah nanti buat dia. Nah, menjadi hujjah, menjadi satu dalil bahwa nasihat itu untuk ada nasihat orang ada dapat ilmu. Ilmu itu bisa menjadi hujjatun lak wa hujjatun alaik. Kita dapat ilmu, kalau hujjatun lak maka ilmu itu diamalkan sama dia. Begitu dapat ilmu riba itu haram, begitu dapat ilmu dia hindari, maka ilmu jadi hujjatun alaik. Ilmu tadi akan menjadi hujjah nanti di akhirat buat dia, menjadi pegangan buat dia. Aku dapat ilmu dan aku mengambil manfaat daripada ilmu. Ada ilmu itu hujjatun alaik, dia mendapatkan ilmu, tapi justru ilmu tadi justru untuk membunuh dia sendiri. Nah, dia mendapatkan ilmu, tapi justru ilmu tadi apa? Justru bukan untuk dalam ditaati, tapi diingkari ilmu tersebut. Jadi tentang bahayanya riba, dia faham tentang hukum riba, tapi begitu dia mendapatkan ilmu tersebut, justru dia berbuat riba dia. Maka ilmunya menghukum dia sendiri. Nah, ini daripada orang-orang yang ini. Maka banyak mereka itu mendapatkan berpaling setelah dapatkan ilmu. Wa ankaru ba'dal ma'rifah wa lam yastatibu rasul. Maka banyak mereka wa qala ta'ala wa qalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaihi fi adhanina waqran wa min bainina wa bainaka hijab fa'amal ilaina inna amilu bihi faqsamu jahda aymanihim la in ja'um nadhirun yakunna ahda min ihda al-ummah falamma ja'um nadhirun zadahum illa nufura. Lihat, banyak orang-orang yang mendapatkan daripada nasihat tapi telinganya mereka dalam Al-Quran seperti terkunci, tertutup mereka. Alhamdulillah, ini orang-orang biasanya orang-orang yang ini orang-orang munafik, orang-orang yang kafir yang sudah khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup dari kebenaran sudah. Alhamdulillah. Jadi mendapatkan daripada nasihat, tapi justru telinganya terkunci dia tidak mau mendengarkan sudah. Maka sampai di situ katakan bahwa ada mereka itu mendapatkan nasihat bukan tambah dekat kepada Allah, tambah jauh. Hanya apa? Biasanya karena apa? Karena ini fahada wasfu min da'rabuhu ila tauhidi wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam wastakbara. Lihat, orang-orang seperti itu biasanya apa? Punya rasa sombong dia. Nggak mau menerima nasihat dari orang sudah. Kamu ini siapa? Nasihat-nasihat sama saya. Kamu ini apa? Kamu masih kecil, kamu masih muda. Kamu apa? Kamu nasihat, kamu tidak punya pengalaman. Jadi seakan-akan nasihat itu apa? Orang-orang yang tidak mau menerima daripada nasihat, yaitu apa? Orang mustakbirin, orang-orang yang sombong. Orang yang sombong. Nah, jadi dikasih nasihat terkunci di sini semua. Terkunci daripada telinganya nggak mau dengar. Maka sampai di zamannya Nabi Allah Lut alaihissalam, itu kaumnya itu kalau dikasih nasihat didoakan ditutup telinganya. Saking tidak mau doa dia. Ini apa? Sakit ini. Ya, luar biasa. Bisa dikatakan kesombongan yang luar biasa. Orang itu kalau sombong dengan manusia, dosa ya. Tapi kalau sombong kepada Allah, nggak mau menerima syariatnya, nggak mau sujud dia, ini puncak daripada kesombongan dia. Nggak mau menerima nasihat syariat, ini termasuk daripada kesombongan. Maka orang-orang yang sombong, dia tidak akan. Padahal para rasul tadi mengajak mereka untuk kalimat tauhid, untuk supaya taat kepada Allah. Seorang guru menyampaikan nasihatnya, ayo taat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, ibadah yang benar. Hidup ini cuma sementara saja, hidup ini cuma lewat saja, numpang lewat saja, hidup ini cuma sebentar saja, waktunya sangat singkat dan sangat singkat. Kalau tidak dipersiapkan dengan amal saleh, tidak dipersiapkan daripada ibadah yang luar biasa, maka penyesalan yang luar biasa.
penyesalan yang luar biasa, yang dia tidak ada kesempatan lagi untuk kembali. Begitu dia masuk di alam barzah, begitu rohnya dicabut, maka tidak ada satupun yang bisa menghindar daripada itu semua. Nafas ini ada batasnya. Nafas ini ada batasnya. Satu saat bakal kembali. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tapi kalau orang-orang yang tawadhu, dia akan mudah menerima nasihat kepada dari siapapun. Dari siapapun. Dia bilang, kamu ini salah. Kamu ini enggak benar. Kamu ini ngomong seperti ini salah. Ini ungkapan yang fitnah nanti. Enggak boleh seperti ini. Walaupun yang memberikan nasihat kepada dia seorang yang di bawah dia umurnya. Bahkan seorang ustadz pun boleh dianjurkan untuk menerima daripada nasihat. Ada kalanya salah. Enggak ada satu yang sempurna. Begitu dia mendapatkan satu nasihat, maka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan mudah untuk menerima kebenaran dia. Tapi kalau sudah istakbar, sombong merendahkan orang lain dia. Apa kamu ini? Kamu bisa apa? Kamu ngerti apa? Kamu nggak bisa apa-apa kamu ini. Kamu jangan sok nasihati saya sudah. Ini apa? Ini termasuk daripada Allah perintahkan iblis untuk sujud li ta'zim, pengagungan kepada Nabi Allah Adam, tapi dengan aba wastakbar, enggan dan sombong dia. Ada orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang malu tidak akan mendapatkan ilmu. Orang sombong itu sulit untuk mendapatkan cahaya nur ilahi. Sulit dia akan mendapatkan kebenaran. Walaupun di depan dia benar, tapi karena congkak dan sombongnya dia sulit untuk menerima. Dia gengsi, dia nggak mau mengaku, oh enggak, kamu yang salah, kamu yang nggak benar, kamu yang ini, kamu. Kenapa? Congkak dan sombongnya. Bahkan orang tua pun kalau salah ditegur oleh anaknya terima. Nggak harus orang tua yang selalu memberikan nasihat kepada anaknya. Siapapun kita, kalau itu memang kebenaran, itu sesuatu yang bagus, seorang suami diberikan nasihat kepada istrinya. Kalau itu benar, ambil. Ini termasuk orang yang khasyah dia. Orang yang takut kepada Allah. Orang yang tobat kepada Allah. Orang yang kembali kepada jalan yang benar dia. Maka orang-orang yang sudah sombong itu biasanya apa? Nggak mau menerima kebenaran, sulit. Nah, biasanya jarang orang-orang seperti ini jarang mendengar dia. Kalau satu majelis ngomong saja dia nggak banyak mendengar. Padahal mendengar itu penting. Nah, maka Allah ciptakan telinga dua, mata dua, lisan satu. Kenapa? Sebelum ngomong dilihat dulu. Sebelum ngomong didengar dulu. Jangan lihat. Allah ciptakan dua ini supaya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat. Sebelum kita bicara. Tidak asal-asalan bicara. Tidak asal-asalan bicara. Maka orang-orang yang tawadhu dia banyak mendengar. Dia banyak mendengar daripada nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat daripada temannya yang bagus dan daripada sesuai syariat. Maka para rasul mengajak mereka kepada tauhid. Tapi mereka tidak mau sudah. Kaumnya Nabi Allah Lut, kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya itu tidak mau, mereka menolak daripada, sedangkan mereka punya mukjizat yang kelihatan seperti itu. Bahkan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab yang luar biasa seperti itu, permusuhannya Rasulullah SAW, tahu sebenarnya, tahu keutamaannya Rasulullah SAW, tahu. Mereka tuh senang mendengar, karena di negeri Arab itu pada waktu itu zaman jahiliyah itu syair itu diutamakan ya. Setiap nabi diturunkan itu tergantung keadaan umatnya. Pada waktu itu di Mekah yang jadi prioritas itu syair-syair. Syair-syair, bahasa-bahasa Arab yang luar biasa. Maka Al-Quran menjatuhkan mereka semuanya dengan bahasa Al-Quran. Menjatuhkan daripada bisa melemahkan daripada bahasa-bahasa syairnya mereka. Tahu mereka. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul faham betul, dia akan tahu ini bukan kalamun nas ini, bukan omongan manusia ini, bukan syair ini kalam Allah ini. Yang ngerti syair itu mereka betul-betul ini. Luar biasa. Nah, jadi maka dia bilang orang-orang yang zamannya Nabi Allah sihir, itu pada waktu sihir luar biasa. Maka begitu melihat daripada tongkatnya Nabi Allah Musa,
dipukulkan menjadi ular-ular yang besar, maka mereka langsung masuk Islam, sihir-sihirnya Fir'aun. Kenapa? Dia tahu sihirnya mereka ini sudah mumpuni, sudah luar biasa. Begitu ada di atasnya mereka, ini bukan dari manusia, ini sudah. Ini bukan dari manusia, ini dari Tuhannya Musa ini. Maka mereka langsung aman beriman kepada Nabi Allah Musa sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan beriman kepada Allah. Tapi resikonya apa? Mati mereka. Dipotong-potong, disalib, digantung di pohon, itu dipotong-potong kakinya dia. Anggota tubuhnya dipotong untuk apa? Untuk mempertahankan iman. Fir'aun tahu sebenarnya. Abu Lahab, Abu Jahal tahu mereka. Tapi karena wastakbara, sombong dah. Kalau sudah sombong, selesai sudah. Kalau ini penyakit katanya orang, ini penyakit yang awal kata ulama. Kibir, sombong ini penyakit awal sudah. Sombong itu apa? Dia merasa takabbar, dia merasa dirinya besar. Kalau dia sudah merasa dirinya besar, maka dia merendahkan yang lain sudah. Saya ini, ibadah saya lebih besar daripada kamu. Saya ini lebih berjasa daripada kamu. Apa? Takabbar, dia tinggikan. Dengan tinggi dia, maka biasanya kalau sudah orang meninggikan daripada dirinya dia, maka efeknya nanti dia akan merendahkan orang lain. Ini namanya takabbar, sombong dia. Maka di situ ini penyakit yang sangat sulit dalam pengobatan, tapi tetap selama kita punya niat yang betul-betul niat ikhlas karena Allah, betul-betul dia belajar, dia mencari ilmu, maka insya Allah bisa. Kenapa? Bisa kita pahami kita ini apa sih? Apa yang mau kita sombongkan? Ilmu dari Allah. Dari akal kita bisa mengapakan dari apa? Dari Allah. Kita bisa ceramah menyampaikan ilmu dari mana? Dari Allah. Kekuatan dari Allah. Rezeki harta dari Allah. Apa yang kita punya? Tidak ada sama sekali. Kalau kita sadari bahwa semua miliknya Allah, rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah, bukan ikhtiar. Ikhtiar cuma 30% saja. Sedikit, 70%, 80% itu daripada takdirnya Allah, bukan karena ikhtiar kita. Kalau kita sudah memahami seperti itu, apa yang mau saya sombongkan sudah? Saya bisa taat seperti ini karena apa? Ada taufik dan hidayah dari Allah. Kalau tanpa taufik dan hidayah sulit saya. Walaupun taufik dan hidayahnya Allah itu selalu setiap saat datang. Setiap saat datang kepada kita. Cuma ada kalanya orang itu menerima taufik dan hidayah, ada yang menolak taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita. Jadi menunjukkan daripada orang-orang yang sulit untuk menerima daripada itu semua, itu apa? Orang-orang yang istikbar, wajah ada wa kafar, ingkar, gak percaya dia sudah. Tapi awalnya apa? Sombong dulu dia. Kalau sudah sombong, dia cari alasan. Apa ini Al-Quran ini? Apa ini gak benar ini? Kenapa? Asalnya sombong dulu dia. Ingkar. Setelah sombong baru dia ingkar. Wa kafar, ya sudah kufur. Gak percaya sudah. Sulit. Wa man amana bilisanihi wa saddaqa bidahirihi wa ankara biqalbihi fa huwa munafiq. Ada kalanya orang itu lisannya mengucapkan la ilaha illallah, yakin, tapi wa ankara biqalbihi, hatinya ingkar, fa huwa munafiq. Naudzubillah. Munafik ini asfalil jahannam, masuk di neraka yang paling dalam dia. Luar biasa ini. Kalau orang kafir kelihatan badannya kafir jelas. Munafik pakaiannya Islam. Kumpul dengan orang Islam. Makanya Rasulullah SAW pada waktu di Madinah, Ibn Salul, Abdullah bin Ubay, ini tokoh kafir, tokoh munafik. Duduk sama Rasul. Bayangkan, duduk sama Rasul, dengarkan hadisnya Rasulullah SAW, jamaah sama Rasul, tapi munafik dalamnya dia. Ya memang sulit ya. Munafik ini tidak bisa dihukum. Kenapa? Hatinya dia. Makanya sampai Rasulullah itu, Sayyidina Umar itu tahu ya, orang-orang yang munafik itu ya tahu semua, di Madinah itu tahu semua bahwa Abdullah bin Ubay itu seorang tokoh munafik. Tapi Rasul tidak memerintahkan untuk membunuh. Lihat, Sayyidina Umar sampai mengatakan, ya Rasulullah, ini munafik ya Rasulullah. Kenapa kita tidak penggal saja? Sudah saya siap untuk penggal daripada kepala daripada orang ini.
Ini munafik sudah. Kenapa? Munafik ini apa? Begitu Rasulullah akan perang menghadapi orang kafir, siasatnya Rasul diberikan sama mereka. Bukan itu saja. Begitu mau berangkat perang, tengah-tengah berangkat dia pulang. Supaya apa? Supaya bikin dom yang lain. Ini sangat orang yang lari daripada perang. Ini bahaya. Lebih baik sekalian nggak mekut. Jangan mekut. Habis itu dia mengaruhi. Wah, ini kalah, kita percuma sudah. Percuma, ini sudah musuh kita jauh lebih besar. Di Badar itu juga itu. Percuma, kita sudah mundur saja, kita dipengaruhi sudah. Ini munafik, ini luar biasa. Jadi Sayyidina Umar sampai mengatakan, ya Rasulullah, dia bilang ini harus dibunuh sudah ini. Apa kata Rasulullah? Dia bilang, ya Umar, aku tidak mau orang-orang kafir itu punya penilaian bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa? Bahirnya Muslim, bahirnya mu'min dia, tapi batinnya dia kafir. Lihat, Rasul menjaga, jangan sampai. Maksudnya apa sini apa? Kita ini tidak bisa menilai orang munafik seperti ini. Kenapa? Munafik itu dalam hati, ingkar dia. Dohirnya nampak, tapi ingkar dalam menunjukkan daripada orang yang itu. Alladillahu ma'alil kafir wa alaihi min ghadabillahi ta'ala. Maka mereka ini, yaitu orang munafik ini, termasuk daripada laknatnya Allah dan murkanya Allah kepada orang-orang munafik di sini. Orang-orang munafik. Jadi menampakkan diri. Dan orang munafik walaupun duduk sama Rasul, bayangkan seorang Rasul, seorang Nabi yang punya mukjizat, karena sombong dan congkaknya dia tidak bisa merubah mereka, sudah. Tidak bisa merubah mereka. Tidak bisa, istilahnya mereka bisa masuk Islam. Semua taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Tapi lihat, ini Nabi ya, Rasul, mukjizat, akhlaknya luar biasa. Tapi tidak gampang. Kenapa? Karena dalam fi qulubihim marad, hatinya sakit ini sudah. Munafik dia. Dia tidak percaya dengan Allah SWT. Zahirnya seperti itu. Wa man amana bi qalbihi wa lisanihi wa dayya ma fardallahu alaihi min ta'atihi wa taqwa ma haramallahu alaihi min ma'siyatihi fa amruhu fi ghayatil khatar. Lalu ada orang yang beriman kepada Allah. Iman ini yang pertama, yang pertama ya. Iman apa? Dia zahirnya beriman kepada Allah, ucap lisannya dia syahadat, tapi hatinya ingkar, maka dia munafik. Ini paling jahat. Ini paling jahatnya ya. Lalu ada orang yang beriman kepada Allah, hatinya beriman, lisannya juga beriman. Syahadat, hatinya juga yakin dengan syahadatnya dia. Tapi dia sering meninggalkan kewajiban, nggak sholat, nggak puasa dia, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan terus. Nah, dia tidak menunaikan kewajiban, dia terus meninggalkan, terus dia mengerjakan daripada kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan kewajiban dan dan melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Makanya apa? Fa'amruhu fi ghayatil khatar. Hati-hati. Perkara seperti ini bisa bahaya ini. Maksudnya apa? Wa yukhsha alaihi illa mitaqallahu bitawfiq at-tawbah khalisa qabla ma tati an yaltaqi bil munafiqi wal kafir. Lihat. Yang ditakutkan dia yaitu apa? Orang yang kalau sudah seperti ini beriman kepada Allah, lisannya beriman, hatinya beriman, tapi dibarengi dengan kemaksiatan. Dia tinggalkan kewajiban, dia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan terus, perbuatan maksiat, maka orang seperti ini bahaya. Yang ditakutkan apa? Dia akan meninggal dalam keadaan munafik dan kafir atau paling tidak kafir. Jadi jangan kita ini menganggap perbuatan dosa, oh ini kan perbuatan dosa kecil. Oh ini perbuatan nggak apa-apa, ini dosa sedikit-sedikit. Tapi kalau terus kita lakukan, ini bahaya, sudah. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang akan mendapatkan bitaufiqil khalis. Maka kalau dia tidak taubat kepada Allah, terus dia merasa, oh nggak apa-apa ini. Nanti saya sholatnya nanti aja, nunggu tua-tua sedikit, saya mau sholat dulu. Oh nanti aja, nanti saja pelan-pelan, nanti saya akan taubat, tapi bukan sekarang, belum waktunya, sekarang nanti. Begitu dia nunggu, aja menjemput dia, selesai sudah. Yang ditakutkan apa? Karena dengan kemaksiatan, dengan dia meninggalkan kewajiban, maka iman itu akan jadi rapuh dia.
rapuh. Jadi lemah. Naudzubillah, sampai bisa jadi dia meninggal dalam keadaan munafik atau dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena perbuatan dosa yang dia meremehkan. Ya orang beda ya. Kalau ada orang berbuat dosa besar, sambil menyesal dia, dosa besar, dia minum khamar, terus dia sambil menyesal, ya Allah, dosa ini, menyesal dia. Ini lebih afdal daripada dia melakukan dosa kecil, tapi dengan merasa, oh nggak apa-apa ini, dosa kecil ini. Ini lebih takut, lebih akhtar, lebih bahaya dia melakukan dosa kecil, tapi dibarengi dengan meremehkan, nggak apa-apa ini cuma dosa kecil saja. Hati-hati. Banyak orang jatuh karena kerikil kecil, bukan karena batu besar. Kalau batu besar kelihatan kita bisa hindari, tapi kerikil kecil nggak kelihatan, bisa jatuh kita. Banyak orang yang melakukan daripada dosa-dosa besar dengan taubat, maka dikatakan wala kabair bil istighfar, wala saghair bil istimrar. Tidak dikatakan dosa besar kalau kita minta ampun, kita menyesal, kita taubat kepada Allah, terus minta ampun kepada Allah, maka dosa besar menjadi kecil, dia hilang, akan hilang, diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka tidak ada dosa kecil kalau terus dia kerjakan. Kenapa? Dia meremehkan, nggak apa-apa ini, saya cuma akan gini aja, kan cuma dosa kecil ini. Misal dia meremehkan orang, ini kan termasuk dosa kecil, dosa-dosa. Nah, ini termasuk apa? Begitu dia terus lakukan terus, maka dia akan jadi kuat. Ya. Ular kecil yang berbisa sama ular besar yang berbisa, sama bahaya enggak? Sama. Ular kecil ada bisanya, bisa mati orang. Walaupun ularnya kecil. Ular besar yang ada bisanya, ya sama. Tapi kadang-kadang yang besar bisa kita hindari, yang kecil ini kita nggak bisa menghindari atau tidak kelihatan kita. Nah, jadi orang-orang yang betul-betul itu walaupun yaitu orang-orang yang betul-betul mendapatkan ya di dalam api neraka yang muqadah, yaitu dengan apa? Dengan yang menyala-nyala. Dan itu semua kalau orang sudah taubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah daripada semua perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, dia takut kepada Allah, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita yaitu istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita selalu taubat kepada Allah dan selalu kita introspeksi diri sampai betul-betul kita ini meninggal dalam keadaan membawa iman, dan selalu kita menunaikan kewajiban, dan selalu kita meninggalkan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir hayat kita membawa iman dan Islam, dan kita meninggal dalam keadaan sholat. Amin. Mudah-mudahan kita meninggal dalam membaca Quran, hadir majelis ilmu dalam keadaan amal saleh yang di situ akan menjadikan satu hujjah buat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli bi wa lam nasham. Allahumma inna bil ilmi wa zayyina bil halmi wa aqimna fit taqwa wa jamal Allahumma nabi wa hada nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.